Ya gitu, mokat. Ketika seseorang tidak memiliki cukup sel darah merah, organ tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen dan tidak dapat bekerja dengan baik. Maka dari itu kan harus perbanyak nonton anime. Anime yang bagus itu anime Hataroku Saibo atau Cellworks atau apalah namanya. Aku nonton versi bahasa Jepangnya. Maksudnya judul Jepang. Aku kurang suka anime dengan judul bahasa Inggris. Itu anemia itu. Zat besi membentuk hemoglobin, memelihara kesehatan tulang dan gigi. Terus kita lanjut ke yodium. Yodium ini tergantung pada garam, ikan, dan daging. Membantu pembentukan hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin itu apa? Nah, hormon tiroksin adalah salah satu hormon tiroid yang disekresi oleh kelenjar tiroid. Jadi di leher itu ada kelenjar tiroid. T4 merupakan hormon disintesis melalui proses iodinisasi pada gugus venil. Kita langsung aja. Yaitu berfungsi untuk memastikan otak tetap terjaga, waspada, dan sensitif terhadap keadaan di sekitar dan rangsangan yang diterima oleh tubuh. Ketika hormon TRX-ini T3 berkurang, maka tubuh akan menjadi lebih mudah mengantuk dan sulit berkonsentrasi dan akan menyebabkan gondokan. Kalian pernah lihat orang gondokan? Nah, gondok itu ini. Kan ini kan kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid kan tadi itu kan dipengaruhi oleh yodium. Jadi kalau memang kita kurang makan garam atau kurang makan yang garam-garaman lah, maka kita bisa mengalami gondok, yaitu pembesaran kelenjar tiroid di leher. Nggak tahu sini, pokoknya di antara inilah, di leher sini. Gondok dan gondongan. Oh, ternyata beda ya gondongan sama gondok. Aku malah baru tahu ternyata gondongan sama gondok itu beda. Penyakit gondok yaitu di leher bawah karena kelenjar tiroid yang karena kekurangan juga zat yodium dalam tubuh. Jadi kalau mau penyakit gondok itu saat leher membengkak, gangguan tiroid ini paling sering diderita oleh kaum wanita. Untuk diketahui, penyakit gondok ada dua jenis yaitu penyebab dan gejala berbeda antara lain. Jenis gondok hipertiroid yaitu pokoknya yang inilah penyakit yang dikarenakan graves kondisi peradangan dan konsumsi yodium berlebihan. Jadi karena eh, konsumsi yodium yang berlebihan juga bisa menyebabkan gondok ternyata. Dan kebalikannya, hipotiroid, cuman kita cukup tahu ya. Dan gondongan. Jadi kalau tadi udah tahu gondok, sekarang gondongan. Sebagian besar masyarakat gondongan sama gondok itu sama. Padahal sebenarnya berbeda. Aku malah baru tahu sekarang. Nah, kalau gondongan disebut parotitis epidemika. Jenis penyakit yang dipicu oleh infeksi virus dan bisa menular. Penularannya bisa lewat udara maupun kontak langsung dengan penderita gondongan. Daya tular gondongan akan menurun dengan sendirinya jika pembekakan mulai reda. Jadi kalau mamanya tadi gondok itu karena yodium, pengaruh yodium, mungkin kekurangan atau kelebihan, gondongan yaitu karena virus dan ya karena virus. Nah, gondongan menyebabkan pembengkakan dan nyeri pada kelenjar ludah parotis ditandai dengan pipi membengkak. Dalam beberapa kasus gejala gondongan seorang baru muncul ketika 14 sampai 25 hari sejak terinfeksi virus. Terus meningkatkan daya tubuh jika sistem pengobatan yaitu imunisasi. Jadi kalau memang gondok itu karena kekurangan yodium atau kelebihan yodium, sedangkan kalau memang gondongan yaitu karena virus. Terus fosfor atau biasa P. Kalau memang kalsium itu Ca, zat besi itu Fe, yodium itu I, dan fosfor yaitu P. Sumber makanannya itu susu, daging, telur, kacang-kacangan. Manfaatnya yaitu mengatur keseimbangan asam basa tubuh, memelihara kesehatan tulang dan gigi. Definisi mineral itu defisiensi atau kekurangan mineral maka akan menyebabkan
kerapuhan tulang, nafsu makan kurang dan lesu. Terus ada kalium, sumber makanan yaitu kacang, terus susu, keju, kacang-kacangan dan pisang. Manfaatnya yaitu memelihara denyut jantung, memelihara keseimbangan air dalam tubuh. Terus kalau memang kekurangan mineral atau defisiensi mineral yaitu denyut jantung tidak teratur dan kelemahan otot. Lemah otot lah, jadi ototnya menjadi lemah. Terus air dan serat. Air berfungsi sebagai pelarut zat agar dapat diserap oleh tubuh, membantu reaksi kimia dalam tubuh, pengangkut zat makanan dan lain-lain. Serat berfungsi meningkatkan lemak di usus. Serat tidak diserap oleh tubuh tapi dapat memperlancar proses pembuangan air besar. Contohnya pepaya. Pepaya itu yang paling gampang buat ini apa namanya pencernaan. Ini uji zat makanan. Yang pertama kita bahas ke ini tadi uji zat. Kita udah praktek juga ya. Itu ada uji zat amilum atau zat tepung. Jadi kita tahu nih, kalau namanya zat amilase yang ada di ludah kita itu bisa mengubah zat tepung atau zat amilum menjadi gula. Gulanya yaitu maltosa. Iya kan maltosa betul. Ya maltosa, bukan glukosa. Nah, menggunakan tepung yang dilarutkan dengan air kurang lebih 5 mili. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu ditambahkan oleh reagen atau larutan penguji amilum yaitu larutan Lugol atau iodin. Jadi nama lain dari larutan Lugol yaitu iodin. Lugol itu fungsinya untuk mengetes zat amilum, zat tepung. Kurang dari 15 tetes, maka larutan akan berubah menjadi warna biru kehitaman yang membuktikan adanya kandungan amilum pada tersebut. Terus ini uji protein, kalau mamanya protein itu pakai putih telur, kalau di terus ngetesnya pakai larutan biuret, yaitu untuk mengetes protein. Kalau mamanya tadi amilum itu menggunakan larutan Lugol, dan nanti bisa menjadi warna ungu, berarti putih telur mengandung protein dan uji zat gula menggunakan Benedict kurang lebih 15 lalu berwarna merah bata maka nasi yang dipunya gula pasir terkandung zat gula. Jadi kalau namanya gula pasir kan bentuknya udah jadi glukosa atau maltosa maka dari itu zat gula. Kalau namanya nasi yang dikunyah pakai kan dikunyah itu kan tercampur oleh ludah ya. Itu otomatis karena ludah itu ada enzim amilase yang fungsinya untuk mengubah zat mengubah zat tepung menjadi zat gula atau maltosa, maka dari itu setelah kita kunyah beberapa detik maka akan menjadi zat gula. Dan itu penelitian itu yang maksudnya uji zat makanan itu membuktikan bahwa amilase, enzim amilase mengubah amilum atau zat tepung menjadi gula, maltosa. Oke, aku lanjut ya. Aku ulangi lagi, zat amilum atau zat tepung diuji menggunakan Google. Nanti hasilnya kalau memang amilum menjadi biru kehitaman, uji protein menggunakan bioret. Kalau memang menjadi warna ungu berarti mengandung protein. Dan uji gula menggunakan Benedict sampai menjadi warna merah bata. Berarti itu mengandung gula. Nah, ini sistem pencernaan atau digesti. Nah, ini sistem pencernaan atau digesti. Jadi nama lain dari sistem pencernaan yaitu digesti. Bruh. Oke, lanjut ya. Ini sistem pencernaan atau digesti. Jadi nama lainnya yaitu digestif, nama lain dari sistem pencernaan. Proses pencernaan adalah proses untuk mengubah makanan yang berukuran besar menjadi lebih halus dengan gigi dan gerakan alat pencernaan mekanik.
dan mengubah zat makanan senyawa kompleks menjadi zat makanan senyawa sederhana dengan menggunakan enzim-enzim pencernaan kimiawi. Jadi tujuan dari kelompokan pencernaan mekanik yaitu mengubah makanan yang kasar atau yang besar menjadi lebih halus. Sedangkan kelompokan pencernaan kimiawi yaitu mengubah zat-zat yang terkandung pada zat senyawa kompleks pada makanan menjadi lebih sederhana. Sampai yang paling sederhana supaya tubuh dapat memproses dan mengekstraknya atau menggunakan zat-zat itu untuk kebutuhan tubuh. Karena pada dasarnya juga dijelaskan lagi nih, aku ngulang lagi bahwa nutrisi makanan yaitu untuk sebagai sumber energi, pertumbuhan tubuh, mengatur dan untuk daya tahan tubuh. Pendukungnya yaitu dengan adanya sistem pencernaan digesti. Sistem pencernaan atau digesti secara kimiawi yaitu mengubah zat makanan senyawa kompleks menjadi zat makanan sederhana dengan menggunakan enzim-enzim pencernaan, yaitu pencernaan kimiawi namanya. Alat pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau yeyunum, usus penyerapan atau ileum, usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Kita bahas. Jadi ini kita bisa lihat, tunggu, kenapa nih? Kita bisa lihat nih dari maut atau mulut, terus nanti turun ke esofagus. Nah di mulut ini ada dua pencernaan, yaitu ada mekanik dan kimiawi. Terus di esofagus ini terjadi gerak peristaltik. Ini bukan termasuk ke dalam ini apa meh? Bukan termasuk ke dalam apa sih namanya itu? Bukan termasuk ke dalam gerakan eh, mekanik karena tujuannya untuk menjatuhkan makanan dari bawah dari atas ke bawah. Oke, aku lanjutkan lagi. Terus nanti masuk ke lambung. Nah, nanti ada liver, pankreas, dan selanjutnya. Kita bahas satu-satu. Ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau yeyuneum, habis itu ada usus penyerapan atau ileum, usus besar atau kolon, dan akhirnya berakhir di rektum dan anus. Pertama kita bahas mulut. Nah, di rongga mulut terdapat organ pencernaan, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, ini nih, salivary glands. Gak tahu sih nyebutnya gimana, salivary glands. Atau apalah bahasa Inggrisnya. Aduh, bahaya nih bahasa Inggris. Nah, pokoknya salivary glands ini itu merupakan kelenjar ludah. Ludah yang di kelenjar ludah itu mengandung enzim amilase yang fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula, yaitu maltosa. Ya, maltosa. Kita mulut. Di rongga mulut terdapat organ pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Atau kalau bahasa Inggrisnya tadi itu glands, atau apalah, salivary glands. Nah, gigi. Gigi menurut fungsinya ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi yang pertama tumbuh yaitu gigi susu berjumlah 20 buah. 8 seri, 4 taring, dan geraham. 4 seri bawah, 4 seri atas, 2 taring bawah, 2 taring atas, dan 4 geraham atas dan 4 geraham bawah. Jadinya 20. Terus gigi pengganti susu atau gigi tetap yaitu ada 8 seri, berarti 8 seri yaitu berarti ada 4 seri atas, 4 seri bawah, 2 taring atas, 2 taring bawah, 8 geraham depan. Nah, di sini udah ada penjelasan, ada perbedaan yaitu ada geraham depan dan geraham belakang. Coba kita cek gigi orang dewasa. Ada nggak di sini fotonya? Nggak ada ya.
Nah, jadinya ini ada tambahan nih. Dari sebelumnya cuma 4 bawah dan 4 atas, 8 jadinya ditambah dengan ada gigi baru yang tumbuh. Coba kalian hitung. Mungkin ya kalau mamanya mungkin ada yang aku nggak begitu tahu sih karena aku nggak begitu peduliin. Aku juga malas ngitung gigiku sendiri. Padahal ya itu gigi-gigiku sendiri tapi aku malas gitu. Itu nggak tahu sih. Termasuk kesalahan atau enggak. Cuman kalau mamanya kita lebih kritis untuk menyayangi tubuh kita, kita harus tahu apa yang ada dalam tubuh kita. Maka dari itu ya nanti coba dihitung ya. Jadi gigi permanen atau gigi susu, gigi permanen atau gigi tetap dengan gigi susu. Jadi nanti tambah nih dari awalnya cuma 4 gigi geraham masing-masing atas bawah menjadi ada gigi geraham atas dan bawah. Ini kan gigi taring. Ini gigi geraham. Nah ini gigi geraham satu dua satu dua. Oke gitulah. Secara teori kita masuk ya. Ada 8 geraham depan dan tambahan 12 geraham belakang atas bawah jadi 66. Terus struktur morfologi itu gigi ya, ada mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Morfologi itu bagian luarnya. Sedangkan kalau namanya struktur anatomi, yaitu ada email, dentin, tulang gigi, dentin atau tulang gigi, sumsum gigi, pulpa, dan rongga gigi. Nah ini struktur morfologi gigi, mahkota gigi. Jadinya dari sini, ini mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Sedangkan kalau namanya secara anatomi, itu ada email, bukan email tapi email, email. Terus habis email ada dentin, dentin itu tulang gigi. Terus ada sumsum gigi. Terus ini pulpa, pulpa ini pokoknya tempatnya inilah apa meh syaraf-syaraf gitu. Kalau menurutku ya, aku nggak tahu. Terus ini ada gusi, ini syaraf. Pulpa ini kayak kumpulan syaraf gak sih? Terus ini ada semen gigi itu yang di bawah. Kalau email itu yang di atas. Pokoknya dekat di mahkota gigi lah. Terus di leher itu ada dentin, pulpa, terus ini ada gusi. Nah, terus di akar ada saraf, ada semen gigi, terus ada celah akar, nanti sama tulang. Tulang itu berarti eh, yang tulang gigi itu, maksudnya kan pasti ada kayak tanah nih. Nah, tanah itu merupakan tanah untuk gigi kita yaitu tulang. Untuk nancepin dan tanamin akar itu nanti di tulang situ. Nah, ini fungsi pada organ saluran pencernaan yaitu gigi. Nah, terus ada lidah. Lidah membantu mengaduk makanan di mulut, membantu menelan dan mengecap rasa makanan. Nah, pengecap makanan. Kalau mau Bu Inga juga ngejelasin ya. Kita coba cek pengecapan makanan. Intinya ada eh, asam, manis, pahit, asin. Ada 4. Ya, umami. Asin itu di pinggir, manis itu di ujung, terus pahit itu di apa namanya di sini. Nah, ini deh. Umami itu apa ya? Aku lupa lagi. Umai. Asam gak sih? Umami itu aku lupa lagi. Satu, dua, tiga, empat. Umami itu kayaknya ini deh. Yang bukan rasa mungkin. Nah ini pengecap ada pahit, asin, pengecap asam, dan rasa manis. Jadi ini indera pengecap. Paling belakangnya itu pahit, depan itu manis, dekat manis itu asam, dan setelah asam asin di tengah-tengah. Umami itu gurih. Oke, umami itu gurih. Makasih. Ya pokoknya gitulah. Tapi yang ada di sini rasa itu terbagi 4 itu ada manis, asam, pahit dan asin. Kalau pedas itu bukan rasa karena pedas itu apa ya sel-sel kita kan makan pedas, makan cabai. Cabai itu mengandung hal yang bisa memicu pedas lah. Jadinya memicu rasa sakit.
Jadi pedes itu rasa sakit pada lidah yang akhirnya ditransfer kepada otak dan akhirnya menghasilkan pedes. Apa sih? Ya pokoknya gitu lah. Kalau bitter itu pahit. Jadi pedes itu bukan rasa, tapi lidah kita syaraf-syaraf apa ya? Lidah kita itu kayak terbakar atau ada rasa sakit lah yang akhirnya ditransfer ke otak dan menjadilah rasa pedes itu. Nah, habis itu lidah setelah lidah ada kelenjar ludah. Itu menghasilkan enzim amilase, pitalin. Amilase bisa juga disebut pitalin atau zat tepung. Tunggu, tunggu. Maaf ya. Nah, enzim amilase atau pitalin atau zat tepung yang berfungsi sebagai mengubah amilum. Jadi amilase itu sebutan lain dari pitalin, maaf. Dan sebaliknya, mengubah amilum zat atau zat tepung menjadi zat gula atau maltose. Jadi amilase disebut juga pitalin gitu. Nah, itu kelenjar lidah ini jelas ya. Fungsi zat amilase atau pitalin yaitu berfungsi sebagai mengubah amilum atau zat tepung menjadi zat gula atau maltosa. Nah, di sini kita bisa lihat kalau mamanya di sini itu ada kelenjar ludah. Terus ini aku lupa. Di bawah sini ada kelenjar ludah, ini gigi, ini pokoknya daerah kelenjar ludah, gigi, lidah. Pokoknya di mulut itu ada tiga lah. Ada kelenjar ludah, lidah, dan gigi. Terus kita masuk ke kerongkongan atau esofagus. Sebelum memasuki kerongkongan, makanan terlebih dahulu melewati faring. Di dalamnya terdapat katup yang disebut epiglottis. Fungsi epiglottis ini untuk menutup saluran pernapasan atau tenggorokan supaya kita tidak tersedak akibat adanya air atau makanan yang masuk ke tenggorokan. Jadi faring baru laring gitu. Iya gak sih? Kan ini kan faring. Nah, itu di sini laring. Nah, kerongkongan melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan memijit atau mendorong makanan hingga makanan turun turun ke lambung. Di sini ada faring, terus ini ada kerongkongan dan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu angin, kalau memang kerongkongan makanan, terus ini makanan dan otot itu relaksi kontraksi. Ini bisa kita lihat bahwa dari sini kita bisa lihat nih bahwa apa namanya esofagus atau kerongkongan ini pada gerakan peristaltik merupakan otot aku lupa lagi yang katanya kalau relaksi apa namanya yang di bagian pas pelajaran otot loh kalau relaksi maka triceps sama bicep kalau mamanya ada yang relaksi maka kontraksi itu aku lupa namanya apa ada yang inget gak? Oke nggak ada yang inget ya kalau ada yang ingat boleh ingatin aku ya oke sih Sabian lah Edwin udah nggak ada oke nanti coba kita ingat-ingat lagi atau kita cari sekarang berbarengan dengan relaksasi. Nah ini nih, aku lupa namanya. Pokoknya kan bisa kontraksi maka ini. Aku lupa lagi namanya apa. Pokoknya itulah. Inspirasi, ekspirasi. Hmm, Apa ya nama ininya? Nanti deh coba aku cari tahu lagi. Pokoknya begitulah. Ini sama halnya dengan kontraksi dan relaksasi pada otot bicep dan tricep.
Sinergis. Tunggu. Otot sinergis. Oh, otot ini apa namanya? Antagonis. Ya, makasih. Kalau sinergis kan kontraksi maka kontraksi. Kalau relaksi, relaksi. Nah, ya antagonis. Makasih, Diana. Jadi sampai kebalik antagonis sama sinergis. Sinergis itu sinergis apa ya kayak satu gitu. Jadinya kontraksi kontraksi, relaksi relaksi. Ini yang ini nih, ini sinergis. Pronator kuadratus sama teres. Kalau namanya eh, antagonis itu yang ini bicep sama tricep. Jadi peristaltik ini percontohan dari otot sinergis bukan antagonis. Terus lambung. Lambung mencerna makanan 3 sampai 4 jam. Mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Di lambung ini kalau memang dari kita udah ngunyah nih, terus kalau memang masih kurang halus bakal dihalusin lagi sama lambung. Jadi lambung ini bakal bergerak. Nah, jadi di lambung itu masuk ke ini dari esofagus masuk ke kardiak. Terus ada fundus, terus ada leser curvatur, terus ada geter curvatus, ada badan, pitorik antunum, terus ada pylorus dan duodenum. Kalau duodenum itu masuk ke usus 12 jari. Nah, nanti yang menggerakkan itu kalau nggak salah leser curvaturnya itu yang menggerakkan lambung. Nah, habis itu di lambung menghasilkan 3 jenis enzim yaitu ada renin mengendamkan kasein atau protein susu dari air susu. Terus ada pepsin mengubah protein menjadi pepton. Jadi pepsin itu eh, nama ininya, nama apa? Nama enzimnya yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Jadi habis protein itu disederhanain lagi menjadi pepton dan nanti disederhanain lagi nanti pepton kalau nggak salah diubah jadi apa gitu oleh enzim apa. Terus ada HCl atau asam klorida itu membantu menghancurkan makanan, membunuh kuman, mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin. Nah, nanti bakal ada proses perubahan pepton menjadi maaf. Pokoknya HCl itu menghancurkan makanan lah, membunuh kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin. Jadi sebelum pepsin ada pepsinogen yang akhirnya menjadi enzim pepsin. Koren itu mengendapkan kasein atau protein susu. Kasein itu yang mana ya? Ini kan kalium. Nggak ada sih. Kasein itu vitamin K bukan sih? Dari air susu, terus pepsin mengubah protein menjadi pepton, dan HCl atau asam klorida mengubah atau menghancurkan makanan, membunuh kuman, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin. Usus halus bagian pertama, terus ada duodenum atau usus 12 jari. Jadi usus halus itu terdiri dari tiga, yaitu ada duodenum, usus 12 jari, habis itu ada usus kosong, aku lupa namanya apa, yeyunem sama ileum. Ileum itu usus penyerapan. Kita bahas usus 12 jari atau duodenum. Mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim yang berasal dari yang pertama ada pankreas, yaitu amilase berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, amilase nanti dari amilase, jadi di sini juga masih ada amilase yaitu berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Tadi itu kalau mamanya tadi itu menjadi maltosa, kalau di sini amilum menjadi glukosa. Pokoknya yang jelas ada zat amilumnya lah, kayak amilase. Terus ada tripsin mengubah pepton menjadi zat asam amino. Jadi di lambung itu tadi kan ada pepsin mengubah protein menjadi pepton. Nah, di pankreas atau di usus halus bagian pertama atau duodenum yang dipengaruhi oleh pankreas itu ada tripsin gitu berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Terus ada lipase mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol, dan ada bagian mencerna makanan secara kimiawi oleh enzim yang berasal dari hati di duodenum, yaitu dari hati, yaitu ada cairan hati empedu yang berfungsi untuk mengemulsi
lemak atau melarutkan lemak. Kalau tadi kita tahu nih kalau lemak itu dilarutkan, larut di ini nih. Mana ya? Aku lupa lagi. Nah, lemak itu eh, vitamin. Oh, lemak itu pelarutnya, pelarut dari vitamin-vitamin itu. Dan lemak itu nanti juga bisa dilarutkan oleh hati. Dan fungsi hati itu melarutkan lemak. Jadi aku ulang lagi, pankreas itu yang ada di duodenum atau 12 jari itu ada eh, tiga enzim, yaitu ada amilase yang berfungsi mengubah amilo menjadi glukosa, tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Jadi habis eh, masuk protein diubah oleh pepsin menjadi dari protein menjadi pepton, habis itu diubah lagi oleh tripsin, pepton menjadi asam amino. Terus ada lipase mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Terus di cairan di hati ada cairan empedu yang berfungsi untuk mengemulsi atau melarutkan lemak. Ya, kalau lanjutkan usus halus bagian kedua atau usus kosong atau namanya yeyunum. Kalau namanya usus 12 jari itu disebut juga duodenum atau usus halus bagian pertama. Kalau namanya bagian kedua yaitu usus kosong atau yeyunum. Pada usus kosong berlangsung proses pencernaan kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari usus atau kelenjar usus, yaitu yang pertama ada maltase mengubah gula maltosa menjadi glukosa. Jadi tadi itu di sini itu dijelasin nih kalau namanya amilase pada pankreas itu berfungsi mengubah amilo menjadi glukosa. Nah, nanti maltase ini mengubah gula maltosa menjadi glukosa. Jadi mungkin ada beberapa gula, ada glukosa, ada maltosa. Nah, kalau maltosa ini yang ada di kelenjar lidah. Amilase pada kelenjar lidah itu mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa, gula maltosa. Nah, nanti maltosa itu diubah oleh maltase di usus kosong atau yeyunum menjadi glukosa. Terus sukrase, gula sukrosa, aduh, aku ingat sukros. Sukros Genshin Impact, dia manis banget. Sukros itu gula. Mana ya? Cuman ya gitulah Genshin Impact suka ngeluarin gambar-gambar aneh. Sukros, ada gak sukros Genshin Impact? Ah, manis banget. Kenapa cewek kecamatan itu manis-manis? Ya udah, aku lanjutkan dulu. Nah, nanti gula sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Jadinya di sukrasa ini diubah dua. Kalau gak glukosa atau fruktosa. Terus ada laktase. Nah, laktase ini mengubah gula laktosa menjadi glukosa atau galaktosa. Berarti banyak nih gulanya. Ada berarti kalau mau kita rangkum dari sekarang ada gula maltosa, glukosa, sukrosa, fruktosa, dan galaktosa. Maltase itu mengubah gula maltosa menjadi glukosa. Anggap aja mal, suk, sama lak. Terus sukrase itu mengubah gula sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan laktase mengubah gula laktosa menjadi glukosa atau galaktosa. Gitu aja. Pokoknya maltase, sukrase, sama laktase itu sama-sama mengubah glukosa. Terus kalau mau sukrase dan laktase ada tambahan. Sukrase itu menambah gula fruktosa dan laktase menambah gula mengubah gula laktosa menjadi galaktosa. Kalau mau sukrase itu mengubah gula sukrosa menjadi fruktosa. Yang ada pada usus halus bagian 2 atau usus kosong atau yeyunum. Nah, terus usus halus bagian ketiga, usus penyerapan atau ileum. Fungsi usus penyerapan ileum adalah menyerap sari-sari makanan. Permukaan dinding usus penyerapan tidak rata, melainkan membentuk tonjolan dua halus yang disebut jonjot usus atau fili. Tujuannya adalah supaya bisa diserap, mungkin aku lupa. Nah, ini fungsi jonjot usus atau fili yaitu memperluas permukaan bidang penyerapan agar proses zat makanan lebih banyak dan lebih cepat. Gimana ya? Anggap aja kita gambar kayak gini. Sama yang lurus doang, lurus doang. Beda sama yang ini. Makanan lewat nanti bakal apa ya kayak ketahan gitu, terus ketahan nanti bakal ketahan nanti bisa diserap oleh usus.
Kalau mame lurus, makanan lewat, ini cuma jalan. Mungkin yang keserap cuma dikit gitu. Ini kalau mame menurutku ya. Jadi fungsi jonjut usus atau feeling untuk memperluas permukaan bidang penyerapan agar proses penyerapan zat makanan lebih banyak dan lebih cepat. Usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Nah, fungsi usus besar ada tiga, yaitu yang pertama membusukkan sisa makanan, membentuk vitamin K. Nah, vitamin K itu apa? Vitamin K itu yang ini nih. Vitamin K itu fungsinya untuk membantu proses pembukuan, itu vitamin K. Itu fungsinya. Terus membentuk vitamin K dan dengan bantuan bakteri E. coli. Nah, di bakteri E. coli ini merupakan bakteri baik. Mereka dengan manusia merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Eh, iya kan mutualisme saling menguntungkan satu sama lain. Aku lupa mutualisme kalau nggak salah. Nah, E. coli ini berada di usus besar. Nah, di sini appendix, kok appendix maaf, appendix ini apa ya? Usus buntu. Sebenarnya usus buntu itu namanya kekum, sekum. Tapi kalau namanya radang infeksi appendix disebut usus buntu. Padahal usus buntunya itu namanya sekum, sekretariat umum. Iya gak sih? Jokes-jokes ya agak sakit sih kalau mamanya. Mungkin karena aku terlalu ambis atau gimana. Kadang ya ada orang yang ngomong gimana jadinya ya. Terus aku kritisin lagi juga ya kadang-kadang sakit. Ngelihat kelas beban, maksudnya bukan kelas beban sih. Kelas yang kurang kondusif, terus jadi markas geng, jadi kandang, aku kandang hewan lagi. Kandang geng, ya jadinya ya. Males aku mau ini semoga aja. Cuma ya ini kan ya masih ada nikmat sehat ya. Syukurin aja belum tentu kan besok masih bisa hidup. Hanya Allah yang tahu. Oke, aku lanjutkan. Nah, terus di usus halus ini membentuk vitamin K dengan bakteri E. coli, terus juga membusuk sisa makanan. Kalau memang kita tahan terus, maka makanan akan terus membusuk sampai keras. Maka dari itu akan menyebabkan sembelit. Kenapa membusuk juga terus juga menyerap air dari sisa makanan atau mengatur kadar air pada sisa makanan. Kalau ditahan terus ya keserap terus sampai keras kayak batu. Terus di usus buntu atau sekum, jadi usus buntu itu yang ini bukan appendix. Kalau appendix itu radang infeksi, tapi disebut juga radang usus buntu atau usus buntu biasanya. Tapi usus buntu itu yaitu di sekum, merupakan bagian dari usus besar. Pada sekum terdapat appendix. Radang atau infeksi pada appendix disebut radang usus buntu. Di sini nggak ada enzim ya. Di sini hanya ada bakteri E. coli yang fungsinya untuk vitamin K dengan bantuan E. coli, yaitu doang sih untuk membentuk vitamin K. Sisanya ya fungsi dari usus besarnya sendiri atau kolon.